dan jangan lupa berdoa agar selalu diberi petunjuk dan semangat di dalam belajar otomotif. Baik, untuk materi video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang final drift atau penggerak akhir, di mana sistem penggerak akhir ini merupakan salah satu poin terpenting yang harus dilakukan di dalam melakukan tune up atau servis sepeda motor. Jadi ada beberapa hal nanti sebelum kita mempraktekkan atau sebelum teman-teman mempraktekkan itu nanti ada beberapa hal yang harus diketahui dulu oleh teman-teman. Nah, pada materi video kali ini saya akan sampaikan sedikit informasi terkait tentang final drift. Baik, yang perlu diketahui yang pertama, teman-teman itu harus tahu bahwa sistem penggerak akhir atau final drift beberapa jenis ya, yang sering kita temui itu ada 3 jenis. Yang pertama itu menggunakan rantai roda, yang kedua menggunakan CVT atau constantly variable transmission pada motor matic, yang ketiga yaitu menggunakan propeller shaft pada sepeda motor roda 3 yang menggunakan sistem gardan itu. Jadi untuk materi video kali ini kita fokus yang namanya sistem penggerak akhir rantai roda. Baik, sebelum melakukan praktek ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam melakukan pemeriksaan atau penyetelan rantai roda. Yang pertama, kenapa sih rantai itu kok harus disetel? Teman-teman harus mengetahui agar tidak terlalu kendor, juga agar tidak terlalu kencang. Nah, ini juga harus diperhatikan. Apa permasalahannya ketika nanti rantai itu terlalu kendor? Dan apa permasalahannya nanti kalau rantai itu terlalu kencang? Oke, kalau terlalu kendor itu rantai akan mudah lepas. Yang kedua, rantai bisa merusak komponen yang lain seperti swing arm. Kalau nanti rantai itu terlalu kendor, secara otomatis dia akan gesek ke komponen yang lain. Terus misalnya kalau terlalu kencang, apa penyebabnya kira-kira teman-teman? Kalau terlalu kencang, yang pertama suara berisik karena tidak ada jarak bebasnya sama sekali. Yang kedua, umur komponen akan berkurang. Dan yang ketiga akan mudah putus. Oke, ini dari beberapa pemahaman rantai terlalu kendor dan rantai terlalu kencang tadi, itu nanti akan kita tarik bahwasanya sebenarnya posisi sproket depan dan belakang itu berubah ketika sepeda motor dikendarai. Makanya dari beberapa permasalahan tadi, kalau rantai terlalu kencang dan terlalu kendor, itu yang berdampak pada sepeda motor. Jadi kalau misalnya nanti sepeda motor itu dikendarai teman-teman ya, sproket depan dan belakang itu jaraknya berubah-ubah. Tergantung apa? Tergantung kondisi jalan dan beban yang dimuat ya. Jadi ketika jalan tidak rata, misalnya muatannya berat, itu maka suspensinya akan naik turun begini. Nah, naik turunnya swing arm itu karena kondisi jalan yang tidak rata, itu menyebabkan jarak antara sproket depan dan belakang itu tidak tetap atau berubah-ubah, sehingga rantai ini kasih yang namanya jarak bebas atau free fly. Jadi nanti yang disetel adalah jarak main bebas rantai roda. Free fly-nya berapa? Sesuai dengan standar bahwa rantai roda itu free fly-nya atau jarak bebasnya adalah 25 mm sampai 35 mm. Itu sesuai dengan standarnya. Makanya setiap kita melakukan tune up atau servis sepeda motor, free fly tersebut harus kita lakukan yang namanya pemeriksaan. Kalau misalnya di luar standar itu, maka harus kita lakukan yang namanya penyetelan teman-teman. Jadi biar nanti dengan hasilnya maksimal, maka harus kita periksa dulu. Kalau masih di dalam standar, berarti ya sudah, tidak perlu kita setel lagi. Kalau di luar standar, terlalu kencang atau terlalu kendor dari standar tadi, baru kita lakukan yang namanya penyetelan. Itu poin pemeriksaan
Ya, jadi nanti kita periksa, nanti akan kita praktekkan bagaimana nanti teman-teman melakukan pemeriksaan itu bagaimana dan penyetelan itu bagaimana. Kayak tentang informasi, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan dan penyetelan roda, bahwa di dalam sepeda motor setiap selama digunakan itu mengalami perubahan. Ya. Jadi kita wajib melakukan pemeriksaan dan penyetelan. Tuh. Oke teman-teman, ini kita sudah mau melakukan pemeriksaan atau penyetelan roda. Adapun beberapa hal yang perlu kita siapkan dulu sebelum kita melakukan yang namanya praktek penyetelan roda. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu toolbooknya. Ini alat peralatan untuk melakukan servis. Terus yang terpenting ini juga kita siapkan dulu yang namanya mistar baja ya. Jadi ini nanti yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran free play atau jarak bebas rantai roda. Jadi kita sudah siap, baru kita melakukan pemeriksaan. Baik, tujuan kita melakukan pemeriksaan ini nanti apakah rantai ini perlu disetel atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, nanti apakah terlalu kendor atau terlalu kencang, itu. Jadi sebelum kita melakukan penyetelan rantai roda, kita periksa dulu sebenarnya rantai ini bisa disetel enggak. Maksudnya bisa disetel atau tidak, biasanya terdapat rantai yang umurnya sudah tua, itu kendor kencang, itu nanti tidak bisa kita setel. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan penyetelan atau pemeriksaan. Yang pertama, tadi kita sudah siapkan peralatan. Ya, yang kedua, jangan lupa sepeda motor diposisikan di standar tengah atau di jagrak tengah ya, sehingga apa tujuannya nanti roda ini biar kita bisa muter. Yang ketiga, nanti bagaimana nanti kita melakukan pemeriksaan sebelum kita lakukan penyetelan secara visual atau secara fisik. Nanti kita bisa lihat apakah umur rantai roda ini masih bisa disetel atau umurnya sudah tua, seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui bahwa rantai ini masih bisa disetel dengan cara kita putar rantai roda. Nah, ini diperhatikan dulu teman-teman ya. Jadi nih, perhatikan dulu teman-teman bahwa rantai ini masih bisa disetel atau tidak ya. Kita putar ya, ini kita putar ya. Muternya bukan pelan-pelan seperti ini, tapi harus agak lebih cepat lagi muternya, agar kita ketahui nanti apakah rantai ini nanti posisinya naik turun seperti ini. Kalau naik turun seperti ini, sebenarnya rantai itu tidak bisa disetel atau harus diganti ya. Nanti kita lihat ini. Oke, kita lihat, kita putar. Gimana teman-teman? Ini kayaknya sudah tidak mampu untuk disetel ya. Rantai ini sebenarnya tidak mampu untuk disetel. Ini adalah contoh rantai yang harusnya kesimpulannya diganti ya. Jadi tidak lagi bisa disetel, percuma nanti ada ini posisi kencang ya, ini posisi kencang. Nah, terus kita coba lagi di posisi yang lain ya. Nah, ini masih posisi kencang. Nah, ini posisi kendor ini ya, ini kendor. Ini begini ya. Kalau kita ukur ini posisi kendor, kalau posisi kendor normalnya ya bisa kita ukur. Nah, ini 25 ya, ini 25 mm, 25 mm. Terus kalau posisi kencang kita coba lihat. Nah, ini posisi kencang. Oh, ini cuman 1 mili, tidak sesuai dengan standar ya. Jadi secara fisik sebenarnya ini sudah bisa kita lihat bahwa rantai ini tidak bisa disetel. Tapi ini bahan praktek, tetap nanti akan saya berikan contoh bagaimana sih sebenarnya teman-teman itu melakukan penyetelan rantai roda ya. Oke, jadi itu tadi
tahapan pertama secara fisik kita bisa melihat bahwa rantai ini bisa disetel apa tidak. Cara memeriksa rantai roda. Baik teman-teman, jadi di dalam melakukan pemeriksaan rantai roda nanti akan kita posisikan alat ukur ini di tengah-tengah atau di antara sproket depan dan belakang. Itu nanti yang kita perhatikan sehingga nanti menghasilkan hasil pengukuran yang maksimal ya. Kalau misalnya di dalam pemeriksaan ini sudah di dalam standar atau masih di dalam standar, maka tidak perlu kita setel. Jadi kita tinggal mungkin menambahkan minyak pelumas agar nanti rantai ini terawat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan ukuran yang di luar standar itu, maka harus kita lakukan penyetelan, baik itu terlalu kendor atau terlalu kencang. Nah, berikut ini akan saya kasih tahu caranya. Di dalam melakukan penyetelan rantai roda, jangan lupa dikendori dulu. Ya, ini dikendori dulu nanti. Kalau sudah dikendori, oke, kita lanjutkan langkah berikutnya. Mengeraskan atau mengendorkan ya baut setelan ini. Kalau dari hasil pemeriksaan tadi misalnya terlalu kendor, maka kita keraskan agar posisi gear ini nanti tertarik ke belakang. Kalau misalnya hasil pemeriksaan tadi terlalu kencang, maka kita mundurkan, kita kurangi, nah, kita kendorkan ya. Jika hasil pemeriksaan tadi terlalu kencang, maka ini kita kendorkan agar posisi gear maju ke depan sehingga nanti posisi rantai ini tidak terlalu kencang itu. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Setelah Saman memeriksa itu, diusahakan kanan dan kiri sama posisinya ya. Jadi posisi baut setelan ini diusahakan kanan dan kiri sama. Itu untuk melihat indikator persamaannya, nanti bisa melihat garis-garis ini, garis indikator ini harus sama antara posisi kiri dan sebelah kanan ya, sehingga nanti apa, posisi rantai antara sproket belakang dan depan itu posisinya lurus. Karena apa? Ketika nanti teman-teman melakukan penyetelan rantai roda ini tidak lurus, maka akan terjadi kerusakan atau umur komponen akan berkurang. Nah, setelah dipastikan itu nanti posisinya sudah lurus dan cukup sesuai dengan standar, kita periksa lagi. Kita lihat begini ya, kelihatan ya teman-teman. Nanti kita tandai dulu lah. Nah, seperti ini posisinya ya. Kita lihat, kita mengacu yang posisi bawah, bukan yang atas ini ya. Kita posisi di bawahnya rantai, bukan di atas rantai. Kita lihat nilai yang ada di bawahnya rantai itu berapa sebenarnya. Nah, kita lihat begini ya. Oke, kita lihat, oh ini ada di 24,5 misalnya ya. Oke, kelihatan teman-teman, ini misalnya 24 ya, ini 24 teman-teman. Kelihatan ya, ya teman-teman, kelihatan ya. Ini teman-teman ya, tadi ada di 24,5 ini. 24,5 ke 25,5 itu nilainya 10 mili. 24,5 ke 26,5 itu nilainya 20 mili. 24,5 ke 27 itu nilainya 25 mm. Itu secara standar. Paham ya teman-teman? Dan jangan lupa, setelah kita lakukan pengukuran, kita kerasi.
kita kerasi. Ya, kita kerasi. Oke, sudah keras. Setelah keras, nanti kita lakukan pemeriksaan kembali. Kita lakukan pemeriksaan ulang. Tetap teman-teman. Baik, itulah cara kita melakukan pemeriksaan dan penyetelan rantai roda. Demikian adalah langkah-langkah pemeriksaan dan penyetelan rantai roda. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik tanpa merusak komponen yang lain. Itu dari kami, salam kompeten.